Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel Bapak Guru 1988, saluran informasi dan pendidikan bagi kita semua. Oke, rekan-rekan, seperti yang terlihat di layar rekan-rekan sekalian, di saat rekan-rekan kita P3K tahap 1 tahun 2024 sedang melaksanakan SKTT Moderasi Beragama untuk P3K Kementerian Agama tahun 2024, kali ini saya sajikan video tentang pembahasan bersama Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024, di mana di situ dia membahas tentang kriteria pelamar pada seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi tenaga non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun 2024. Tentunya ini merupakan kabar bahagia ya bagi rekan-rekan yang kemarin tidak lulus administrasi di tahap 1 maupun rekan-rekan yang tidak lulus administrasi pada pengadaan CPNS tahun 2024, di mana surat ini membahas tentang hal tersebut rekan-rekan sekalian. Langsung saja kita mulai ya. Nah, dengan terbitnya surat Kemenpan RB ini, dia menghapus pernyataan bahwa jika pelamar ASN baik itu CPNS dan P3K tahap 1 tidak lulus administrasi, kemarin kan katanya tidak dapat melamar di tahap kedua. Nah, itu terbantahkan dengan hadirnya surat nomor 634 tahun 2024 ini. Tapi bagaimana mekanismenya, bagaimana caranya, bagaimana syaratnya? Simak video ini sampai selesai rekan-rekan sekalian. Oke. Nah, bagi pelamar CPNS maupun P3K tahap 1 yang tidak lulus administrasi di pengadaan terdahulu ya, pengadaan CPNS maupun pengadaan P3K tahap 1, dengan catatan ya, dengan syarat untuk memenuhi Kemenpan RB nomor 634 ini, syarat yang utama dan paling utama ya, yang pertama dan paling utama, dia harus terdaftar dalam pangkalan data BKN tahun anggaran 2024. Jadi bagi rekan-rekan yang tidak terdaftar ya tidak bisa ya. Itu khusus bagi rekan-rekan yang CPNS. Nah, kalau P3K tahap 1 biasanya otomatis dia sudah terdaftar. Nah, jadi bagi P3K tahap 1 atau rekan-rekan P3K tahap 1 yang kemarin tidak lulus administrasi, itu biasanya sudah terdaftar di data BKN. Nah, kecuali yang CPNS ya. Kalau CPNS kan ada sebagian yang terdaftar, ada juga sebagian yang tidak. Mungkin sebagian besar ya yang tidak terdaftar. Sebagian kecil yang sudah terdaftar karena dia memilih untuk ikut dalam kegiatan pengadaan CPNS. Nah, ini yang pertama rekan-rekan sekalian. Nah, diperuntukkan bagi siapa? Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa TNS administrasi pada seleksi P3K tahap 1, kemudian yang TMS administrasi pada seleksi CPNS, dan bagi yang belum melamar pada seleksi pengadaan ASN. Tapi dia harus terdaftar dulu nih rekan-rekan sekalian. Jadi kalau tidak terdaftar ya tidak bisa. Oke ya. Sampai di sini kita sama-sama memahami ya. Ini ada 1, ada 2, ada 3. Nah, ini pada diktum pertama ya. Diktum pertama dia menyatakan hal seperti ini. Oke. Mari kita lebur kembali rekan-rekan sekalian. Seperti yang kita ketahui tadi, setelah dia dinyatakan terdaftar di BKN dan kemudian dia TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1 atau TMS pada seleksi CPNS dan belum sama sekali melamar pada seleksi pengadaan ASN, jika dua syarat ini sudah terpenuhi, ya, maka dia bisa melamar ya. Tapi sama hanya dengan P3K tahap 1, dia hanya bisa melamar pada instansi pemerintah tempat dia bekerja saat mendaftar, rekan-rekan sekalian. Nah, jadi sesudah ini terpenuhi syaratnya ya, jadi dia bisa mendaftar di instansi pemerintah tempat dia bekerja saat mendaftar, rekan-rekan sekalian. Oke ya. Nah, kemudian dia mendaftar di tempat dia bekerja ya, dia bekerja di instansi pemerintah, terdaftar di BKN. Nah, kemudian apa saja yang bisa dia daftar ya? Maksudnya itu formasi yang bisa dia lamar untuk masuk pada P3K tahap kedua. Jadi yang pertama adalah
pengelola umum operasional, rekan-rekan sekalian. Kemudian yang kedua adalah operator layanan operasional. Yang ketiga adalah pengelola layanan operasional, dan yang terakhir adalah penata layanan operasional. Jadi 4 formasi ini yang diperuntukkan untuk rekan-rekan kita yang ingin mendaftar P3K tahap 2 melalui jalur Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024 tersebut ya. Berarti tidak ada guru nih di sini rekan-rekan sekalian. Oke ya, ini tenaga teknis semua nih. Nah, kemudian seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, P3K tahap 2 ini dia punya sistem persaingan yang lebih tinggi. Ya, karena rekrutmennya bisa dikatakan sebagai rekrutmen terbuka umum ya, bagi yang memenuhi kriteria atau syarat yang sudah saya jelaskan di awal video tadi. Maka jika seumpamanya di instansi yang rekan-rekan lamar, misalkan rekan-rekan bekerja di instansi Kementerian Agama, kemudian rekan-rekan memilih satu satker, di sana ada 2 formasi misalnya ya, 2 formasi di antara 4 ini. Anggaplah di situ ada 2 formasi pengelola umum operasional. Nah, 2 formasi ini diperebutkan oleh orang-orang yang melamar pada satker tersebut. Misal, ternyata pada saat pengumuman ada 15 pelamar ya, rekan-rekan sekalian. Nah, maka 15 pelamar ini akan bersaing untuk memperebutkan 2 formasi ini. Dan bagi pelamar yang mempunyai peringkat terbaik, berarti ada 2 ya, peringkat terbaik, dia yang akan lulus atau mengisi formasi ini, rekan-rekan sekalian. Nah, begitulah sistemnya. Jadi rekan-rekan sekalian, bagi rekan-rekan P3K tahap 1 utamanya yang kemarin banyak yang tidak lulus di administrasi, jangan bersedih ya, masih ada kesempatan untuk P3K tahap kedua. Namun bedanya adalah kalau P3K tahap 1 itu diperuntukkan bagi dirinya ya. Jadi dia melamar untuk mengisi formasi jabatan yang memang diperuntukkan bagi dia. Nah, kalau di tahap kedua ini formasinya diperuntukkan bagi siapapun yang ingin melamar, namun sesuai dengan ketentuan atau kriteria yang sudah ditetapkan pada surat Kemenpan RB nomor 634 tahun 2024 tersebut, rekan-rekan sekalian. Baik, kira-kira itu saja yang bisa saya jelaskan ya. Jadi nanti kita lihat perkembangannya seperti apa rekan-rekan sekalian untuk P3K tahap kedua ini. Namun bagi rekan-rekan yang memang sudah terlihat ya bisa untuk memenuhi kriteria dan bisa melamar, siapkan saja berkasnya, kemudian sambil dicek ya PDM rekan-rekan masing-masing. Dan belajar. Mulai saat ini belajar, rekan-rekan bisa untuk melihat video-video pembelajaran P3K dari teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ada semua di channel ini. Kemudian pembahasan tentang SKTT moderasi beragama. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Dan saya berharap rekan-rekan yang tidak lulus di administrasi P3K tahap 1 ataupun CPNS ataupun yang belum melamar sebagai ASN kembali bersemangat ya, kemudian melamar di tahap kedua ini. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa berdoa dan berusaha semaksimal mungkin, karena kebiasaan adalah hasil tidak akan mengkhianati usaha. Thank you very much. Salah hilap mohon maaf. Bapak Guru 1988 undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.